Shalom Bapak Ibu semuanya. Warta Lisan Minggu 6 Juni 2021. Kebaktian pada hari ini di GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Untuk bakal jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto. Sedangkan bakal jemaat Minong Sari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Rapat pengurus Kul Simeon Hana GKI Wonosobo diadakan pada hari Senin 7 Juni 2021 pukul 5 sore di Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran segenap pengurus. Terima kasih. Rapat Majelis Jemaat dalam Pembidangan diadakan pada hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 6 sore di Gedung Bina Kasih. Sedangkan persidangan Majelis Jemaat diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul setengah 6 sore di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Bakal jemaat Genting Sari berkeinginan untuk memiliki laptop dan LCD baru sebagai sarana pendukung jalannya ibadah dan kegiatan gereja lainnya. Seperti diketahui bahwa untuk 4 bacem yang ada di GKI Wonosobo, 2 bacem diantaranya telah memiliki sarana laptop dan LCD, yaitu Bacem Kesenet dan Bacem Minong Sari. Sedangkan untuk Bacem Genting Sari dan Tanjung Anom belum memiliki. Berkenaan dengan hal di atas, dana atau sumbangan yang dibutuhkan oleh Bacem Genting Sari untuk pembelian laptop sebesar 5 juta rupiah. Dan pembelian LCD 5.500.000. Jadi totalnya 10.500.000. Swadaya dari jemaat GKI Bacem Genting Sari sebesar 5 juta rupiah. Dan masih dibutuhkan dana sebesar 5.500.000 rupiah. Bagi anggota jemaat simpatisan yang tergerak untuk memberikan sumbangan atau bantuan dapat memasukkan dalam amplop yang pada bagian luar ditulis sumbangan untuk pengadaan laptop dan LCD Genting Sari dan dapat dimasukkan dalam kotak merah yang ada di gereja atau dikirim melalui rekening gereja atau melalui QR Code dengan diberi kode berupa tambahan angka sebesar Rp88. Jadi semisalnya ada sumbangan Rp300.000 dan yang dikirim sebesar Rp388. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan dapat ikut berpartisipasi untuk membantu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengawali kebaktian di awal bulan ini dengan bangkit berdiri dan menyanyi dari PKJ 4. Marilah kita memasuki ibadah di awal bulan Juni ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya.
Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah selalu hadir di dalam hidup kita untuk mempersatukan dan memampukan kita berkarya. Allah menyatakan kasih-Nya melalui pengampunan dan penyertaan di sepanjang hidup kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Kini mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ketika kami menjalani hidup ini Tuhan, kami terkadang lupa bahwa Engkau selalu hadir untuk melihat kami. Engkau selalu hadir juga untuk mengawasi kami. Tapi seringkali kami mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami masih hidup untuk menuruti keinginan kami pribadi. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami masih meninggikan ego kami dan tidak mendengar apa yang Engkau katakan dan mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dan tolonglah kami juga sebagai gereja, agar kami dapat terus memperbaiki kehidupan kami, dan kami dapat terus membangun diri kami untuk dapat selalu berkembang menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengar berita anugerah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14 dan pasal 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa Ia yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami saat ini datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan,
agar ketika mendengarkan firman-Mu kami tidak hanya mendengarkan menggunakan akal pikiran kami sendiri, tapi biarlah hikmat dari Engkau yang hidup di dalam diri kami agar kami dapat menghidupi firman tersebut. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 dimulai dari ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu itu kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, ia lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, udah hafal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema dari kebaktian kita adalah saudara. Kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari peristiwa di dalam bacaan kita tadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Yesus memasuki sebuah rumah, banyak orang mengikuti dia. Coba kita bayangkan betapa terkenalnya Yesus pada waktu itu. Berarti kan Yesus sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Sudah banyak yang mengagumi Yesus. Bahkan penasaran, kenapa sih Yesus bisa seperti itu? Nah, tapi di tengah terkenalnya Yesus, di tengah kepopulerannya Yesus, ya tetap aja ada orang yang kebakaran jenggot, istilahnya seperti itu. Ada orang yang gak suka. Gak suka kenapa? Karena ketenarannya terlampaui. Nah, siapa itu? Nah, kita sekarang mau lihat
siapa yang sebenarnya ingin menjatuhkan Yesus dan apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus. Kalau kita lihat, ada dua pihak yang heran sama Yesus. Yang pertama ahli Taurat. Ahli Taurat wajar. Karena apa? Karena mereka tersaingi. Lebih banyak yang mau ikut Yesus. Lebih banyak yang percaya sama Yesus. Tapi pihak yang satunya ini justru membuat kita tercengang. Siapa yang heran dengan Yesus? Justru keluarganya sendiri. Bahkan ketika kita baca di ayat yang 21, waktu kaum keluarga mendengar bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, keluarganya malah bilang, wah ini Yesus sudah gak waras. Kok bisa keluarganya bilang seperti itu? Karena keluarga dari Yesus sendiri, dia tidak dapat melihat perubahan. Keluarganya ini nggak nyangka, Yesus ini yang dulu kecilnya seperti ini kok gedenya begini. Yesus yang nggak disangka-sangka siapa sih? Cuma anak tukang kayu. Kok tiba-tiba banyak yang ikut dia? Nah, pada waktu itu ketika seseorang memperoleh atau mendapat popularitas yang begitu cepat, maka semakin banyak juga orang yang heran. Kalau zaman sekarang udah gak heran ya, orang tiba-tiba viral gara-gara satu video misalnya dibuat di media sosial atau gara-gara satu statement langsung viral. Kalau dulu gak bisa secepat itu. Nah, di sini kita lihat pertama, kita membaca atau melihat dari sudut pandang keluarga Yesus. Apa sih yang sebenarnya mereka pikirkan? Keluarga Yesus ini masih tidak menyangka. Nah, karena mereka ya ingat lagi latar belakangnya, siapa sih mereka? Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Kadang kita sendiri nemui anak-anak atau mungkin seseorang yang dulunya kita kenal, kita tahu dari kecilnya petakilan, kecilnya tingkahnya itu aneh-aneh, tapi tahu-tahu gedenya siapa tahu jadi pejabat. Wah, siapa tahu jadi apa? Kita nggak pernah menyangka. Karena ya memang itu cara Tuhan membentuk seseorang. Nah, lalu apa lagi? Keluarga ini juga ternyata punya rasa takut. Rasa takut apa? Yang paling mereka takuti adalah menjadi omongan orang. Semakin banyak orang yang mengenal dan mengikuti Yesus, semakin banyak juga orang yang akan membicarakan Yesus. Dan mereka takut juga keluarganya dipersalahkan. Jadi ada rasa takut. Ada sesuatu yang menekan keluarganya Yesus. Nah, makanya sampai keluarga sendiri bilang Yesus ini udah gak waras. Karena mereka masih nggak menyangka, masih tidak dapat menerima perubahan. Lalu apa lagi? Sekarang kita lihat dari sisi ahli Taurat. Kenapa kok mereka bilang Yesus ini kerasukan sama Beelzebul atau setan? Kok bisa ahli Taurat malah mensetan-setankan orang lain? Nah, kita lihat. Ahli Taurat ini mereka merasa tersaingi. Lebih banyak orang yang mau ikut Yesus. Lebih banyak orang yang percaya sama perkataan Yesus. Lebih banyak orang yang senang sama Yesus. Ahli Taurat, semakin banyak orang yang mengetahui kebobrokan para ahli Taurat. Semakin banyak orang yang mengetahui bahwa ada sesuatu yang menyimpang pada saat itu dari praktik keagamaan mereka. Kalau zaman sekarang kita lihat juga seperti itu ya. Kadang ketika seseorang berbuat yang baik, kadang ketika seseorang membuat orang lain terlihat keburukannya, ya semakin banyak juga yang akan menjatuhkan. Nah, terus apalagi yang ada di dalam pikiran para ahli Taurat? Mereka selalu berusaha mempengaruhi orang-orang supaya orang-orang ini gak percaya lagi sama Yesus.
Mereka selalu menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan Yesus. Dan pada kisah kali ini mereka mengatakan bahwa Yesus ini kerasukan. Bahwa Yesus ini mengusir setan ya dengan setan juga. Tapi Yesus bilang, mana mungkin setan ngusir setan. Gak ada setan ngusir setan. Kita di sini bisa melihat apa Bapak Ibu? Ketika Yesus mendapatkan berbagai terpaan, berbagai hal yang berusaha menjatuhkan dia selalu bisa menjawabnya. Selalu bisa menjawabnya. Karena apa ya? Memang Yesus melakukan apa yang baik dan benar. Ini jadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik dan benar, pasti memang banyak orang yang akan menjatuhkan, banyak orang yang akan berusaha menyingkirkan kita. Tapi selama apa yang kita perbuat itu baik dan benar, pasti sesuatu yang baik juga akan disediakan Tuhan di depan nanti. Jadi jangan takut berbuat baik dan benar. Begitu juga dengan Yesus. Ketika keluarganya sendiri gak percaya, ketika dia dijatuhkan, dia tetap berbuat yang benar, tetap berbuat yang benar. Bahkan di ayat 34 dan 35, dia menyatakan, siapa yang jadi ibuku, siapa yang jadi saudaraku? Ya mereka yang mau ngikut aku itulah saudaraku. Apa maknanya? Nah, coba sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan iblis tidak dapat mengusir iblis, secara tidak langsung Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang dia keluarkan, apa yang dia lakukan menunjukkan sebuah kuasa yang melampaui iblis. Kuasa Yesus, kuasa yang memberi keselamatan. Bukan hanya sekedar untuk mengusir dan lain-lain. Apa yang dia perbuat adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu ketika Yesus bilang rumah tangga yang terpecah, di sini Yesus bukan berarti dia pengen mengomentari sebuah rumah tangga, enggak. Tapi dia memberikan perumpamaan. Kalau rumah tangga ini enggak kompak, ya udah, maka rumah tangga ini akan hancur. Apa yang menyebabkan kehancuran? Kalau enggak ada satu tujuan. Jika sebuah keluarga ini udah enggak punya tujuan, udah enggak punya visi misi bersama. Begitu juga sama gereja. Kalau gereja sudah enggak punya tujuan, ya bubar gerejanya. Kalau gereja sudah enggak punya visi misi, ya bubar gerejanya. Kalau kita enggak punya sesuatu yang kita harapkan, kita rindukan, ya buat apa lagi kita hidup? Ini yang ingin diungkapkan oleh Yesus. Lalu Yesus ingin mengungkapkan juga bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan ampunan. Meskipun kata-kata yang dikeluarkan itu sangat keras, kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus itu sangat tegas, tapi Yesus bukan pribadi yang ingin menjatuhkan orang. Apa yang dikatakan Yesus adalah sebuah pelajaran. Begitu juga untuk kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita mungkin kita rasa keras. Mungkin kita rasa ini tamparan dari Tuhan yang begitu menyakitkan. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya itulah cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya dan menunjukkan pengampunan bagi kita. Lalu ketika Yesus berbicara tentang saudara, nah kita lihat apa yang dimaksud Yesus dengan saudara. Yang dimaksud Yesus dengan kata saudara adalah sebuah komunitas. Yesus menginginkan orang-orang yang mengikuti dia menjadi satu komunitas. Komunitas apa? Komunitas iman. Begitu juga dengan gereja saat ini. Ketika kita hadir duduk bersama di sini, juga Bapak Ibu yang berada di rumah melihat kebaktian secara online, kita semua hadir bersama-sama. Tapi kalau nggak ada chemistry di antara kita, itu bukan komunitas namanya. Kalau setelah kita keluar dari sini, semuanya saling cuek, ya itu bukan komunitas namanya.
semuanya saling nggak mau tahu, ya bukan komunitas namanya. Yang komunitas kita duduk bersama, kita ngobrol bersama, kita hadir bersama. Hadir bersama itu dalam arti pikiran, dalam arti juga intensitas komunikasi. Kalau sekarang kan duduk bersama dibatasi ya Bapak Ibu, karena masih pandemi. Tapi yang dimaksud di sini adalah meskipun kita sekarang jaraknya terpisah 1 meter, 1 meter, 1 meter, tapi yang menyatukan kita adalah visi misi kita bersama. Kita punya nggak tujuan bersama? Nah, kita hidup sebagai komunitas nggak? Padahal GKI Wonosobo itu banyak loh komunitas Bapak Ibu. Komunitas yang PNJ ada. Komunitas jalan kaki di alun-alun ada. Komunitas apa lagi? Komunitas jalan pagi ada juga. Komunitas selfie ada juga. Banyak sekali komunitas di sekitar kita. Kita bisa belajar dari situ. Gimana caranya sekarang satu gereja ini kita jadikan komunitas. Dan apalagi yang ingin Yesus ungkapkan. Yesus menekankan kita adalah komunitas, kita adalah keluarga. Siapapun yang mengikuti Yesus semua adalah keluarga. Yesus tidak menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ketika banyak orang yang mengikuti dia, Yesus tidak meninggikan dirinya, oh aku diikuti banyak orang, enggak. Tapi Yesus mengungkapkan kata keluarga, saudara, kata yang Yesus ungkapkan. Artinya apa? Sama. Ketika kita mau mengikuti Yesus, kita semua sama. Yesus ingin mengungkapkan, Yesus juga ingin mengajarkan kepada banyak orang yang pada saat itu mengikuti dia, bahwa menjaga kesatuan itu adalah hal penting. Yesus mengingatkan orang-orang, bahkan keluarganya sendiri, ibu beserta saudara-saudaranya, jangan mudah terpengaruh. Itu yang Yesus ingatkan. Jangan mudah terpengaruh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau jadi satu komunitas yang solid, yang kuat, jangan mudah terpengaruh. Orang ngomong apa? Ho-oh. Orang ngomporin apa? Ho-oh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sudah cukup dewasa untuk menyikapi hal ini, mengetahui hal ini. Jangan mudah terpengaruh, apalagi zaman sekarang. Jangan mudah terpengaruh. Lalu apalagi yang ingin Yesus ungkapkan? Ketika kita menjadi satu komunitas, ketika kita menjadi satu keluarga, kita harus memiliki satu tujuan yang sama. Apa tujuan kita semua hadir di tempat ini? Apa tujuan kita mengikuti kebaktian? Yang pertama adalah kita ingin sama-sama melakukan kehendak Allah. Ada di sini yang datang kebaktian cuma karena bosan di rumah? Ada di sini yang datang kebaktian supaya bisa jalan pagi paling awal? Kan nggak gitu. Kita semua datang kebaktian ya karena tujuan kita sama. Ingin sama-sama datang kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Ketika kita menjadi satu komunitas, yang harus kita lakukan adalah saling menghidupi. Yang namanya komunitas itu ya, kita hadir bersama-sama, kita saling menghidupi, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Dan ketika kita menjadi satu komunitas, di sini Yesus mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita keluarga Yesus, kalau kita keluarga Allah, berarti kita mau berkarya bersama dan bertumbuh bersama. Begitu juga ketika kita berbicara sebagai gereja. Yang namanya gereja nggak ada bos Bapak Ibu. Yang namanya gereja nggak ada tuan. Yang namanya gereja itu nggak ada orang yang lebih tinggi satu dari yang lainnya. Apalagi ketika kita berbicara sebagai GKI, yang dari sistemnya aja kita bisa lihat bahwa GKI ini semua itu sama. Gak ada penatua itu lebih tinggi, gak ada. Gak ada pendeta itu lebih tinggi, gak ada. Sama semua. Artinya apa? Ketika kita mau menjadi gereja yang bertumbuh, maka kita harus mau bergerak bersama.
Kalau misalnya Bapak Ibu lihat gereja kita perlu banyak perkembangan, gereja kita perlu banyak perbaikan. Ya jangan cuma ngebos, jangan cuma ngasih perintah aja, tapi ayo kerja sama-sama. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Supaya semua orang bisa menikmati berkat dari Tuhan, berkat yang sama. Dan kita bisa merasakan arti dari keluarga. Karena kita semua ini adalah keluarga, Bapak Ibu. Ketika kita bergereja, berarti kita juga mau menyatakan diri bahwa kita adalah keluarga Tuhan. Dan keluarga untuk seluruh jemaat. Karena ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita senang, siapa yang diundang? Siapa yang tahu? Ya pasti jemaat-jemaat juga. Yang mengetahui, yang menguatkan kita siapa? Ya jemaat juga. Ya karena memang kita ini satu keluarga yang disatukan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan dan bisa kita sharingkan. Coba sekarang Bapak Ibu pikirkan, sebenarnya arti keluarga menurut Bapak Ibu itu apa sih? Arti keluarga menurut Bapak Ibu. Yesus kan di sini bilang yang namanya keluarga itu ya semua orang yang mau mengikut dia ya keluarga. Nah, itu yang ingin Yesus ungkapkan. Tapi kalau menurut Bapak Ibu sekalian, keluarga itu apa artinya untuk Bapak Ibu? Lalu yang kedua, coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana caranya menjadikan gereja ini sebagai keluarga. Gimana caranya supaya kita semua ini merasa bahwa kita semua ini adalah keluarga? Kira-kira gimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan supaya suasana kekeluargaan itu menjadi nyata? Kira-kira apa Bapak Ibu? Coba dipikirkan, kalau udah ketemu jawabannya sharingkan. Supaya kita bisa saling melengkapi. Kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan kita sebagai umat-umat yang dipilih Tuhan dan menjadi keluarga di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan kami sebagai keluarga-Mu ya Tuhan, dan kami ingin menjadi keluarga-Mu yang hidup bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami.
Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat selalu mengikut Engkau dan kami dapat selalu bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau berkati bangsa kami yang masih menghadapi pandemi di tengah meningkatnya jumlah pasien positif di berbagai daerah. Kami percaya Engkau juga memberkati tenaga kesehatan, begitu juga para perawat yang menjaga para pasien. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati gereja ini agar menjadi komunitas iman yang memiliki satu tujuan. Kiranya Engkau berkati kami sebagai gereja ini Tuhan, agar kami dapat bertumbuh bersama dan berkarya bersama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini merindukan cinta kasih, merindukan kehangatan di dalam keluarganya. Kami berdoa untuk setiap pasangan yang tengah merindukan keturunan. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, tengah dalam perawatan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Kau hadir di dalam pergumulan kami beserta setiap orang yang kami kasih ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami hidup di dalam Engkau. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Adapun persembahan yang sudah dikumpulkan pada hari ini, kotak merah untuk gereja, sedangkan kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini yaitu dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami diberi kesehatan yang merupakan anugerah yang terbesar Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dan kami juga boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, walaupun sebenarnya tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati para majelis yang mengelola persembahan kami agar dapat dikelola dengan baik. Tuhan berikan kepada para majelis hikmat akal budi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari, apapun profesi kami, di dalam kami bekerja. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saja
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa, jadikanlah gereja kita ini sebagai satu keluarga, dan mari kita berkarya dan bertumbuh bersama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.